Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arjuna Gustiana, yaitu salah satu mahasiswa Politeknik Harapan Bersama Kota Tegal. Di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara penggunaan aplikasi Buku Warung. Aplikasi ini merupakan suatu aplikasi yang digunakan untuk mencatat laporan keuangan secara mudah dan hasilnya pun memuaskan. Aplikasi ini cocok sekali untuk para usaha yang enggan melakukan pencatatan secara manual. Langsung saja pergi ke Play Store tanpa basa-basi ya. Jika Anda belum menginstalnya, silakan install aplikasi tersebut terlebih dahulu. Di sini kita akan mencari informasi mengenai aplikasi Buku Warung ya. Tentang aplikasi ini merupakan catatan pembukuan, pemasukan, pengeluaran, utang, piutang, dan laporan keuangan. Buku Warung ini merupakan aplikasi catatan keuangan harian dan pembukuan usaha UMKM untuk mencatat keuntungan penjualan transaksi, mulai dari pemasukan dan pengeluaran, serta hutang piutang pelanggan. Bahkan aplikasi ini juga bisa membuat laporan keuangan usaha dengan sangat mudah. Saya merekomendasikan sih aplikasi ini untuk melakukan pencatatan UMKM, karena aplikasi ini penggunanya sangat mudah dan tidak memberatkan si pemilik tersebut. Di sini juga terdapat fitur-fitur aplikasi Buku Warung. Ada 10, kurang lebih ada 10 ya fitur-fitur Buku Warung. Yang pertama yaitu mencatat hutang dan piutang. Di sini bisa mencatat hutang dan piutang pelanggan. Yang kedua, mencatat penjualan. Yang ketiga, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Kita juga bisa melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran transaksi-transaksi yang terjadi di usaha Anda. Yang keempat, mengetahui siapa yang belum bayar hutang. Aplikasi tersebut juga menyediakan fitur utang piutang yang bertujuan untuk mengetahui siapa yang belum bayar hutang. Yang kelima, mengirim tagihan utang melalui SMS dan WhatsApp. Yang keenam, membuat laporan keuangan otomatis. Yang ketujuh, pembukuan bisa lebih dari satu. Yang kedelapan, data disimpan online 100%. Yang kesembilan, bisa dipakai offline tanpa koneksi internet. Aplikasi ini digunakan secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Yang ke-10, bisa dipakai lebih dari satu HP. Ya, langsung saja kita masuk ke aplikasi tersebut. Ya, seperti aplikasi pada umumnya, kita diarahkan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Silakan login pakai nomor handphone kalian ya. Langsung saja kita kirimkan kode melalui SMS. Kemudian verifikasi nomor Anda. Jika sudah, maka tampilan awal aplikasi Buku Warung seperti ini. Sebelumnya saya sudah melakukan pembukuan, maka saya ingin menambahkan usaha baru, maka kita klik garis 3 di pojok kiri atas, tambah usaha baru. Setelah itu kita pilih tipe usaha. Misal saya di sini ingin mempunyai usaha toko online shop, lalu namanya Rudy Clothing. Kemudian kita klik simpan. Jika kita akan menambahkan transaksi atau menginput transaksi, maka kita klik transaksi yang pada bagian bawah paling tengah. Kemudian klik tambah transaksi. Nah, di sini kita akan mencatat pengeluaran yang terjadi di usaha Anda. Sebagai contoh, saya ingin mencatat pengeluaran dengan nominal Rp100.000.
Lalu tanggalnya 2 Januari, kategorinya kategori pengeluaran dengan keterangan sesuai keperluan Anda. Di sini saya ingin mencontohkan saja. Pembelian 10 pieces kaos. Setelah itu kita klik simpan transaksi, maka akan muncul seperti ini. Lalu jika kita ingin menambahkan transaksi lagi, maka kita klik tambah transaksi. Kemudian kita ingin mencatat pemasukan transaksi, kita klik pemasukan, lalu kita masukkan nominalnya. Sebagai contoh 50.000. Lalu modalnya kira-kira sekitar 30.000, maka kita akan untung sebesar 20.000 rupiah. Lalu kita di sini mengeklik tanggalnya sesuai tanggal Anda. Sebagai contoh tanggal 5 Januari. Lalu pilih kategori pemasukan. Setelah itu catatan atau keperluan. Setelah itu kita klik simpan, maka akan muncul seperti ini. Di bagian atas pemasukannya 50.000, pengeluaran 130.000, maka kita akan rugi 80.000 rupiah. Aplikasi ini sangat mudah bukan untuk digunakan, dan hasilnya pun rapi. Ketika kita ingin melihat laporan keuangan, maka kita klik lihat laporan keuangan. Terus ketika kita ingin mengunduhnya, silakan unduh laporan keuangan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Sangat mudah bukan untuk digunakan. Saya harap kalian dapat memahami video saya. Kalian bisa belajar sendiri, belajar mandiri aplikasi buku warung ini, karena aplikasi ini digunakan secara gratis, tidak memakai data seluler. Langsung saja kita beralih ke fitur baru, yaitu fitur utang piutang. Mari kita lanjut ke fitur utang piutang. Ya, kembali lagi di fitur utang piutang. Fitur utang piutang ini digunakan untuk mencatat hutang seseorang ataupun kita melakukan piutang kepada seseorang. Gimana caranya? Silakan ikuti langkah-langkah berikut ini, yaitu dengan mengeklik tombol berwarna kuning, tombol utang piutang. Kemudian yang berwarna merah itu utang, dan yang berwarna hijau itu piutang. Di sini kita akan mencatat hutang terlebih dahulu ya. Diisi dengan nominal Rp500.000 sebagai contoh. Kemudian kita tambah pelanggan atau tambah kontak nomor tersebut yang berhutang kepada kita. Jika kita tidak mempunyai kontaknya, maka kita klik tambah pelanggan baru, lalu isi namanya, kemudian isi nomor telepon jika ada. Jika tidak ada, tidak usah diisi. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu kita isi keperluannya, sebagai contoh hutang celana jin. Lalu kita tentukan tanggalnya 3 Januari. Kemudian checklist ini bisa di checklist, bisa tidak, terserah Anda. Sebagai contoh di sini saya ingin menceklisnya saja agar seseorang tersebut mendapatkan SMS notifikasi dari saya karena telah berhutang sebesar Rp500.000. Setelah itu kita klik simpan utang tersebut. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu, jika Pak Amir ingin membayar cicilannya, kita juga bisa mencatat seberapa hutang yang tersisa di usaha kita. Kita klik tombol terima. Setelah itu isi seberapa besar cicilan yang ingin dicicil Pak Amir kepada kita.
Sebagai contoh 300.000. Keperluannya yaitu cicilan hutang. Tanggalnya tanggal 6 misal. Kemudian kita klik simpan. Maka hutang Pak Amir kepada kita yaitu sebesar Rp200.000 karena sudah dilakukan pencicilan hutang sebesar Rp300.000 dengan hutang awal Rp500.000. Setelah itu kita selesai dan beralih ke fitur piutang. Kita klik utang piutang, lalu klik tombol piutang yang berwarna hijau. Semisal kita ingin melakukan piutang kepada bank atau hutang kepada bank, maka kita isi nominalnya sebesar 15 juta sebagai contoh saja. Lalu tambah pelanggan baru, masukkan nama. Di sini saya ingin memasukkan Bank BRI saja sebagai contoh. Lalu nomor teleponnya tidak wajib ya. Kemudian kita klik simpan. Setelah itu kita klik keperluannya, utang bank, tentukan tanggalnya. Kemudian setelah itu kita simpan. Nah, maka piutang kita kepada bank sebesar Rp15 juta. Cukup mudah bukan aplikasi buku warung ini? Semoga Anda bisa memahaminya ya. Saya rasa aplikasi ini cocok sekali digunakan untuk Anda yang memiliki usaha tapi enggan melakukan pencatatan secara manual. Saya merekomendasikan sih aplikasi ini untuk digunakan dengan baik. Dan hasilnya pun rapi dan memuaskan. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.